Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, 3 cuplikan peristiwa sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW mengenai berita bohong, yaitu yang pertama terjadi pada tahun ketiga Hijrah, di mana terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy hendak membalaskan dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar, sehingga mereka ingin merebut kemenangan lagi dengan cara membalas dendam kepada kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin pada waktu itu berjumlah 1.000 orang, dan pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Namun di perjalanan dari pasukan kaum muslimin 300 orang membelot, tidak mengikuti peperangan tersebut yang dipimpin oleh seorang tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga jumlah pasukannya itu hanya berjumlah 700. Dan terjadilah peperangan tersebut di sebuah tempat di wilayah yang bernama Gunung Uhud, di sebuah lembah dekat Gunung Uhud. Rasulullah dalam menghadapi peperangan melawan kaum kafir Quraisy memiliki strategi, yaitu menempatkan sekitar 50 orang pasukan kaum muslimin untuk menempati sebuah tempat yang bernama Bukit Ar-Rummat. Mereka berperan sebagai para pemanah untuk menghalau serangan dari pasukan kafir Quraisy. Ke-50 orang pemanah tersebut Rasulullah instruksikan agar tetap berada di tempat Bukit Ar-Rummat atau Bukit para Pemanah. Terjadilah pertempuran yang sengit antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pada peperangan tersebut, kaum kafir Quraisy terdesak, hampir kalah, karena pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak bisa menembus benteng pertahanan kaum muslimin karena selalu dihalau oleh pasukan pemanah. Ketika pasukan kafir Quraisy itu mulai terdesak dan mulai mengalami kekalahan, mereka berlarian dan meninggalkan harta rampasan perang. Kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 50 orang itu sebagian banyaknya turun dari pos mereka karena begitu banyak harta rampasan perang atau ghanimah yang bergelimpangan, sehingga mereka turun meninggalkan posisi pos mereka. Tanpa komando mereka berebut harta rampasan perang. Momentum ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid sebagai panglima perang kaum kafir Quraisy untuk menyerang balik kaum muslimin. Mereka menyerang balik memutar, sehingga orang-orang atau para pemanah yang turun dari Bukit Ar-Rummat itu semua dihalau, dan kaum kafir Quraisy, kavalerinya, pasukan kavalerinya berhasil menjebol pertahanan kaum muslimin, sehingga pasukan kaum muslimin menjadi terdesak dan hampir mengalami kekalahan. Pada peristiwa perang itu banyak sahabat yang gugur, di antaranya paman Nabi Muhammad SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair. Mereka syahid ketika perang itu. Sampai-sampai Rasulullah saja pada perang tersebut pelipisnya berdarah, giginya tanggal. Namun yang menjadi permasalahan, ketika terdesaknya kaum muslimin oleh serangan balik kaum kafir Quraisy, tersebar dan tersiar berita bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Tersebar berita bahwa Rasulullah wafat dalam peperangan tersebut. Sontak saja kaum muslimin sebagian banyaknya yang awalnya semangat, yang awalnya berjuang luar biasa, mulai melemah semangat juangnya karena mendengar berita bohong bahwa Rasulullah telah wafat.
Namun sebagian sahabat ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah meninggal dunia, mereka menjadi semangat untuk mendapatkan syahid agar mereka melawan para kaum kafir Quraisy. Ma'asyiral mukminin, padahal berita itu adalah berita yang tidak benar, berita yang dihembuskan oleh orang-orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin. Padahal sesungguhnya Rasulullah selamat dan Rasulullah hidup. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijrah, di mana Rasulullah dan kaum muslimin hendak menunaikan ibadah umroh. Rasulullah menyiapkan kaum muslimin dan para sahabat untuk melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah yang kurang lebih jumlahnya ribuan orang. Kemudian Rasulullah melakukan ihlal ihram di Bir Ali, memakai pakaian ihram dan melanjutkan perjalanan untuk umroh ke kota Mekah. Namun di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah dan rombongan dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah ditahan agar jangan melanjutkan umroh ke kota Mekah. Mereka ketakutan Rasulullah dan kaum muslimin akan menyerang kota Mekah. Rasulullah padahal bahwa mereka bertujuan untuk umroh, bukan untuk menyerang. Karena ditahan, maka Rasulullah mencoba untuk berdiplomasi dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Maka Rasulullah mengutus seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan untuk bernegosiasi, untuk berdiplomasi dengan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Diutuslah Utsman bin Affan ke kota Mekah. Di Hudaybiyah ini, orang-orang Quraisy itu melakukan perjanjian dengan Nabi, melakukan negosiasi dengan Nabi. Di antara negosiasi itu atau perjanjian itu, yang pertama adalah sepakat umrohnya ditahan dan umroh akan dilanjutkan di tahun yang akan datang. Kemudian di antara kesepakatannya adalah orang Quraisy yang mengikuti kaum muslimin harus dikembalikan ke orang Quraisy, sedangkan orang muslimin yang kembali ke orang Quraisy, mereka tidak boleh dikembalikan. Sontak saja sahabat marah dengan perjanjian itu. Yang merasa dirugikan adalah kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW menyetujui perjanjian itu. Kemudian di antara perjanjian itu disepakati juga perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun setelah perjanjian ini dilakukan, tersiar kabar, terhembuskan berita bahwa Utsman bin Affan yang diutus oleh Rasulullah ke kota Makkah untuk bernegosiasi ternyata dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah pun marah, para sahabat pun marah, emosi, sambil menunggu apakah berita itu benar atau tidak. Sahabat marah, kaum muslimin marah dengan kejadian, dengan berita yang dihembuskan itu. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat di sebuah tempat di bawah pohon yang bernama pohon Ar-Ridwan, agar mereka tetap setia dan patuh kepada Rasulullah apapun yang terjadi. Mereka pun akhirnya berbaiat sumpah setia kepada Rasulullah di bawah sebuah pohon yang bernama pohon Ar-Ridwan, dan baiat itu terkenal dengan Baiatur Ridwan. Namun di zaman Umar bin Khattab, pohon tersebut ditebang, dipotong, dihancurkan karena dijadikan tempat penyembahan oleh orang-orang pada waktu itu. Ternyata berita Utsman bin Affan dibunuh adalah berita yang bohong. Yang ketiga adalah peristiwa pada tahun ke-6 Hijrah. Namun ini terjadi di awal tahun. Sebagian ahli sejarah menyebutkan terjadi di awal tahun ke-6 Hijrah. Namun dalam buku Fikih Sirah karya Ramadan Al-Buti disebutkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi tahun ke-5 Hijrah di bulan Sya'ban, yakni peristiwa perang Bani Mustalik. Ada juga yang menyebutkan perang Al-Muraisi. Disebut perang Al-Muraisi karena pada waktu itu orang-orang Yahudi Bani Mustalik mendiami sebuah tempat
sebuah wilayah yang ada sumber mata air yang disebut Al-Muraisi. Peperangan itu karena orang Yahudi dari Bani Mustalik mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Dalam peperangan itu, Rasulullah mengundi salah semua istrinya siapa yang akan mengikuti beliau untuk mengikuti perang tersebut. Dan terpilihlah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang ikut bersama Nabi untuk berperang melawan Yahudi Bani Mustalik. Peperangan itu kemudian singkat cerita dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Namun yang menjadi titik tekannya adalah ketika pasukan kaum muslimin hendak pulang ke kota Madinah, mereka berhenti dulu, istirahat dulu untuk melaksanakan hajat. Atau dalam istilah kita, berhenti dulu di rest area untuk ke toilet. Termasuk Siti Aisyah yang pada waktu itu mendungangi kendaraan di sebuah tandu yang dinamakan Haudaj. Tandu itu tandu yang tertutup karena pada waktu itu ayat tentang hijab sudah turun. Tertutup tandunya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu melaksanakan hajatnya untuk ke toilet. Setelah selesai, beliau hendak kembali ke tempat kendaraannya. Ketika hendak naik ke kendaraan, beliau tersadar bahwa kalungnya itu terjatuh. Kemudian beliau turun lagi dari kendaraannya untuk mencari kalungnya yang hilang. Tapi tak disangka bahwa ternyata orang-orang yang memegang tandu Haudaj itu merasa bahwa istri Nabi sudah naik ke tandu itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Ketika Aisyah datang lagi ke tempat tersebut, beliau kaget. Rombongan telah pergi. Siti Aisyah hanya diam ketika melihat beliau tertinggal. Ketika beliau melihat rombongan telah pergi, akhirnya beliau diam di situ. Dan ada seorang petugas dari kaum muslimin yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Beliau adalah petugas sapu jagat yang menyisir. Barangkali ada orang yang ketinggalan, barangkali ada barang yang tertinggal. Dan ketika Sofwan bin Mu'attal menyisir ke tempat itu, dia melihat ada Siti Aisyah. Beliau mengetahui Siti Aisyah karena beliau pernah lihat Siti Aisyah sebelum ayat hijab turun. Dan tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ataupun oleh Sofwan bin Mu'attal. Yang keluar adalah kata doa istirja dari Sofwan bin Mu'attal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Sofwan bin Mu'attal mempersilahkan Siti Aisyah untuk menaiki kendaraannya hingga Sofwan mengantarkan ke Madinah. Peristiwa ini menjadi kesempatan bagi kaum munafikin untuk menyebarkan berita-berita fitnah, berita-berita bohong yang tidak benar. Disebarluaskanlah berita bahwa Siti Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal memiliki hubungan di luar kebiasaan atau hubungan tak senonoh. Dihembuskan oleh salah satu tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Siti Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal memiliki affair, memiliki hubungan yang luar biasa, memiliki hubungan yang tidak biasa. Maka setelah dihembuskan berita itu, tersebarlah berita itu begitu cepat dan begitu luas di kalangan masyarakat Madinah. Sampai-sampai berita itu terdengar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain Rasulullah tidak mempercayai berita itu. Tapi di sisi lain, saking derasnya berita itu tersebar, Rasulullah secara psikologis pun terpengaruh. Sampai-sampai Siti Aisyah ketika ditanya pada peristiwa itu, beliau ditanya bahwa apa yang terjadi pada Nabi ketika peristiwa itu. Kata Aisyah, tidak ada yang berubah dari sifat Nabi
kecuali ghairu anni lam azid al-lutfa lati kana fi. Tidak ada satupun yang berubah dari sifat Nabi kecuali kelembutannya. Artinya Nabi pun terpengaruh dengan berita bohong tersebut. Kemudian Aisyah pun dikabarkan jatuh sakit sehingga beliau meminta izin kepada suaminya untuk tinggal sementara bersama orang tuanya, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Rasulullah tidak tinggal diam dengan berita tersebut. Rasulullah mencari tahu kebenaran berita tersebut. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang berita itu? Para sahabat pun menjawab, lam azid fihi ila khair. Aku tidak mendapatkan apapun pada Siti Aisyah kecuali kebaikan yang ada pada dirinya. Para sahabat pun mengusulkan kepada Nabi agar coba tanyakan ke pendamping Siti Aisyah yang bernama Burairah. Burairah pun bersaksi, tidak mungkin Siti Aisyah melakukan hal yang seperti itu. Namun karena tidak ada orang saksi satu orang pun yang menyaksikan peristiwa itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengklarifikasi langsung dengan turunnya Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Dijelaskan di sana bahwa Aisyah adalah orang yang benar. Aisyah tidak mungkin melakukan perbuatan itu dan berita itu adalah berita yang bohong yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Jadi titik tekannya, ternyata di zaman Nabi ada yang disebut dengan berita bohong yang pernah terjadi dalam 3 peristiwa cuplikan sejarah yang tadi disebutkan. Sehingga tidak salah ketika Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatushbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu kabar berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya itu. Al-tusibu qauman bijahalatin. Jangan karena kecerobohanmu mencelakakan suatu kaum sehingga akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian tersebut. Jadi ikhwatu iman, ma'asyiral muslimin, ternyata berita bohong bisa mencelakakan kondusivitas masyarakat. Tak sedikit orang berperang, tak sedikit masyarakat berpecah belah, tak sedikit terjadi tawuran. Itu diakibatkan dari awalnya berita yang tidak benar atau berita bohong. 3 cuplikan sejarah ini menjadi ibrah kepada kita bahwa berita bohong atau zaman sekarang dikenal dengan nama hoax. Apalagi di zaman sekarang era digital, teknologi informasi begitu masif sehingga seseorang sangat mudah sekali mendapatkan akses berita. Tetapi kadang banyak orang yang tidak dapat men-sharing berita sehingga mudah men-sharing lagi berita itu walaupun tidak jelas kebenarannya. Sehingga banyak sekali kita dapati berita-berita hoax yang tersebar di media sosial, dan itu pun pernah terjadi di zaman Nabi, berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Mudah-mudahan cuplikan 3 peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW tentang berita bohong menjadi ibrah kepada kita, dan kita lebih bijak lagi dalam men-sharing informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Apalagi berita itu untuk menghasut, untuk membuat keonaran, maka kita harus menjadi orang-orang yang cerdas dalam mensaring berita dan men-sharing berita. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.